Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihuda ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku jamaah Masjid As-Salam yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala karunia nikmat yang masih dilimpahkan pada kita semuanya. Wabil khusus di kesempatan malam hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat, masih dalam kondisi iman dan takwa melekat. Mudah-mudahan sampai dengan akhir hayat kita bisa sampai tahapan husnul khotimah semuanya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba yang nanti betul-betul mendapatkan syafaat karena kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku, di kesempatan malam ini kita akan melanjutkan belajar kita masih di materi tazkiyatun nafs. Sebagaimana yang sudah kita fahami, tazkiyah nafs itu adalah ilmu bagaimana kita bisa meraih hati yang bersih dan juga jiwa yang suci. Kenapa kok kita butuh hati yang bersih dan jiwa yang suci? Karena ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengindikasikan bahwa di dalam jasad kita itu memang ada segumpal daging atau segumpal darah gitu ya. Dimana kalau itu baik, maka baik semuanya. Tapi kalau itu rusak, maka rusak semuanya. Rasulullah menyatakan ala wahyal qalb. Ingat itu adalah qalbun, hati. Nah, hati yang baik indikasinya apa ini? Dalam hadis lain Rasulullah mengingatkan seorang mukmin itu mestinya hatinya bersih. Indikator pertama supaya hati kita nanti baik, maka harus bersih dulu. Dan Rasulullah mengingatkan, ketika seorang mukmin itu berbuat maksiat, loh, kok orang mukmin bisa berbuat maksiat? Seorang mukmin itu juga masih manusia. Di mana manusia itu oleh Allah Ta'ala ditegaskan, wa khuliqal insanu dha'ifa. Surat An-Nisa ayat 28. Bahwasanya manusia itu betul-betul diciptakan Allah dalam kondisi dhaif. Dhaif itu lemah. Loh, katanya manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam surat At-Tin kita membaca, loh, manusia katanya makhluk yang sempurna. Iya, Pak. Dibanding dengan makhluk yang lain kita lebih sempurna. Nyun sewu, nek teng ajeng niku biasanya kathah mendo. Nek dibandingke kalih mendo, awake dhewe luwih ganteng insyaallah. Jadi dibandingkan dengan makhluk yang lain oleh Allah memang manusia itu paling sempurna, Pak. Malaikat pun seolah kalah ini. Kenapa? Karena malaikat enggak punya hawa nafsu, Pak. Manusia punya hawa nafsu. Neng manusia juga punya hati yang bersih, hati yang bercahaya, dan ini seperti malaikat. Neng manusia juga punya hawa nafsu. Ya. Nek hawa nafsu ini dituruti, ora beda karo setan. Nah, ini kan istimewa ini. Makanya Allah menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Dalam kondisi wujudnya itu memang lebih sempurna dibanding yang lain. Bapak Ibu pernah lihat jin? Belum ya? Mau lihat jin? Katanya wujudnya itu ya mirip seperti manusia tetapi lebih bagus manusia. Gitu ya, lebih bagus manusia. Dan manusia itu diberikan Allah fasilitas-fasilitas yang lebih sempurna dibanding makhluk yang lain termasuk jin. Gitu ya, salah satunya kalau kita pernah belajar ilmu tentang energi, Pak, ilmu tentang energi itu ada istilah kundalini. Energi kundalini itu jin tidak punya, manusia yang punya. Contohnya seperti itu. Tetapi di sisi lain Allah menyatakan bahwasanya wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu juga diciptakan Allah dalam kondisi lemah. Lemahnya kenapa? Para ulama menjelaskan karena ada dua hal tadi. Pertama karena ada hawa nafsu, yang kedua ada bisikan setan. Rasulullah sampai menyatakan setiap kalian ada korin dari jenis jin. Setiap manusia ternyata ada pendamping dari jenis jin. Siapa ini? Bisa jadi ini anak buah iblis yang memang sudah diizinkan Allah untuk mengganggu manusia sejak zaman Mbah Adam. Nanti bisa dilihat tafsirnya surat A'raf mulai ayat 11 sampai 16. Di mana di dalam ayat itu kemudian iblis menyatakan kepada Allah, ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku. Iblisnya nuduh Allah yang menyesatkan. Ini ya. Padahal dia sendiri yang nggak mau mengikuti jalan yang lurus. Ya. Nah, pinternya iblis itu kayak gitu, suka molak-malik fakta. Salah satunya seperti itu. Maka aku akan menggelincirkan manusia dari jalanmu yang lurus. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ternyata iblis itu betul-betul akan menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus. Sampai kapan ini? Ternyata sampai hari kiamat diizinkan oleh Allah. Sampai hari kiamat. Berarti sampai hari kiamat memang tugasnya setan, tugasnya iblis itu ya seperti itu. Dan oleh Allah diperbolehkan dari depan, dari belakang, samping kanan, samping kiri. Tanpa mengenal batasan ruang dan waktu. Artinya dimanapun, kapanpun bisa masuk dari sisi manapun. Oleh Allah diperkenankan. Bahkan dengan berbagai cara. Itu nanti surat 17, surat Al-Isra ayat 64. Dengan berbagai cara. Tanpa mengenal batasan ruang dan waktu, dimanapun, kapanpun. Akhirnya manusia itu memiliki korin dari jenis-jenis tadi, senantiasa bisi sing jelek. Apalagi kalau kita lihat bahwasanya setan itu memang oleh Allah kita diingatkan. Innama ya'murukum bisu wal fahsya, gitu ya. Sesungguhnya setan itu senantiasa memerintahkan yang su dan fahsya, yang keji. Gitu ya. Ketika setan senantiasa bisi, kalau kita pas hawa nafsunya itu senantiasa nuruti, Pak, maka tumbuh itu tutup. Gitu ya. Yang kedua tadi manusia punya hawa nafsu. Hawa nafsu itu juga oleh Allah dinyatakan dalam surat Asy-Syam ayat 7 sampai 10, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ternyata oleh Allah setiap nafas, setiap jiwa manusia itu ternyata bisa mengalami perkembangan yang nanti bisa menjadi nafsul lawamah, bisa juga menjadi nafsul mutmainah. Ada dua nanti muaranya. Manusia oleh Allah diilhamkan nafsu dan ujung-ujungnya nanti ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainah. Nah, oleh Allah ternyata fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang mengarah kepada nafsu lawamah adalah orang-orang yang senantiasa nuruti hawa nafsunya. Orang Indonesia bilang bahasa hawa nafsu. Itu sebenarnya nafsu fujur, Pak. Nafsu fujur itu adalah nafsu yang senantiasa mengarah kepada keburukan. Di bahasa kita namanya hawa
Yang kedua ada nafsu takwa. Ada kecenderungan manusia itu untuk kebaikan, ketakwaan. Karena oleh Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, fujur dulu baru takwa, maka manusia itu kecenderungan untuk berbuat buruk, berbuat jelek itu lebih banyak daripada berbuat baik. Pengaruh baik dan pengaruh buruk cepat masuk pengaruh buruk daripada yang baik. Karena nafsu pertama itu yang diilhamkan memang fujur. Maka ditegaskan dalam kisah Nabi Yusuf, surat 12 ayat 53 itu. Nabi Yusuf pun setelah diuji oleh Allah dengan ujian yang dahsyat ini. Ya. Kenapa kok ini jadi aib ini? Tapi ternyata kok Allah membuka aibnya Nabi Yusuf di Al-Quran untuk pembelajaran. Kan tidak ada yang tahu, tidak ada saksinya selain Allah kok. Tapi Allah malah membuka. Lagi berduaan di rumah, tutup kabeh. Ternyata Allah malah buka. Jadi Nabi Yusuf dhisik kejadiannya kayak gini. Nah, akhirnya setelah mengalami peristiwa itu Nabi Yusuf menyatakan wa ma ubari'u li nafsi innan nafsala ammaratun bisu. Dan aku ini tidak bisa lepas dari hawa nafsu. Karena meskipun Nabi ternyata juga ada hawa nafsu. Illa marrahimah rabbi, kecuali yang diberi rahmat Allah. Kalau Nabi berarti memang sudah dikondisikan oleh Allah. Nafsunya itu diberi rahmat. Contoh kasus Nabi Yusuf itu ketika diajak, asli nenek pas diajak itu ya gelem, Pak. Ya seneng. Wong buktine wis nganti ditutup kabeh kok. Dan itu ya. Tapi ketika diingatkan Allah dalam hatinya, akhirnya mundur, langsung balik, lari. Kan ceritanya kan ditarik dari belakang, yang sobek baju mana Pak? Belakang. Berarti kan Nabi Yusuf betul-betul lari. Kan ditarik kan begitu ya. Akhirnya itu dibuktikan di pengadilan. Nah ini intinya kemudian Nabi Yusuf menyatakan wa ma ubari'u li nafsi. Aku pun tidak bisa lepas dari hawa nafsuku. Inna nafsala ammaratun bisu. Kecuali nafsu yang diberi rahmat Allah. Siapa nafsu yang diberi rahmat Allah tadi? Qad aflaha man zakkaha. Dalam lanjutan surat Asy-Syam tadi, orang yang senantiasa membersihkan, mensucikan jiwanya, maka insya Allah itu termasuk orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah. Termasuk para nabi, para rasul. Maka karena dua hal ini, hawa nafsu dan bisikan setan, manusia itu setiap hari, meskipun dia setiap hari berupaya untuk menjadi mukmin, setiap hari menjadi mutakin, tapi yojik menungso. Kadang-kadang nyun sewu kita kalau evaluasi diri kita masing-masing, ternyata aku jadi mukmin, jadi mutakin ini pas neng masjid. Metu kok masjid itu ternyata wis beda dalane. Insyaallah. Di masjid kita ihdinas siratal mustaqim ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus ya Allah. Ternyata keluar baru satu langkah. Keluar masjid itu bisa jadi setan wis bisi-bisi. Setane bisi, hawa nafsune ya melu. Sudah. Ngerti kancane gurung salat nang masjid wis nyacat sik. Artinya nanti mencela orang. Gitu ya. Terus nanti baru jalan 2 langkah, jak rasan-rasan kancane bar kok masjid bareng. Jalan meneh. Lagi 3 langkah itu ternyata wis gawe dosa piro. Maka sangat mungkin kita itu jatuh ke dalam dosa. Maka surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 itu Allah Ta'ala memberikan ciri orang takwa itu salah satunya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Jadi orang iman, orang takwa itu adalah salah satu cirinya adalah orang yang ketika dia berbuat fahisyah. Walladzina fa'alu fahishatan, dia telah berbuat fahisyah. Au dzalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya sendiri. Fastaghfaru lidzunubihim. Maka dia akan segera istighfar atas dosa-dosanya itu. Zakarullah dulu ya. Zakarullah, dia diingatkan Allah. Bisa jadi dia ingat Allah, bisa juga dia diingatkan Allah melalui orang lain.
atau dirinya sendiri tersadar ingat Allah, maka akhirnya dia fastaghfaru lidzunubihim, istighfar atas dosa-dosanya. Makanya Rasulullah menyadarkan tadi kepada kita, supaya hati kita itu baik, maka pertama yang harus kita lakukan adalah bersih dulu, bersihkan hati kita. Seorang mukmin mestinya hatinya bersih. Ketika dia berbuat maksiat, kapan dia bisa berbuat maksiat? Karena setan sewaktu-waktu bisa bisii, hawa nafsu senantiasa bisa kita turuti, maka bisa jadi setiap waktu, setiap saat kita berbuat maksiat. Kemudian Rasulullah memberikan solusi ketika dia itu taubat, ketika dia itu istighfar, maka ada harapan. Noda yang menjadi noda hitam di dalam hati karena dia berbuat maksiat itu insya Allah nanti akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Maka dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah langsung menyatakan, wallahi, demi Allah, aku ini taubat dan istighfar fi kulli yaumin, setiap hari itu berapa? Ada riwayatnya 70, ada yang riwayatnya 100. Ini artinya suatu saat Rasulullah bisa 70, bisa jadi suatu saat 100. Fi kulli yaumin. Dan di sini ternyata Rasulullah menyatakan setiap hari. Maka inilah Rasulullah saja itu ternyata mencontohkan, demi Allah aku ini taubat dan istighfar aja bisa sampai 100 kali. Ini artinya apa? Kalau kita pahami Rasulullah itu maksum, terjaga dari dosa. Kok masih istighfar seperti itu? Ini Rasulullah juga berperan sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu memberi contoh. Para sahabat dulu sampai kita sekarang, sampai yang akan datang. Aku saja seperti itu. Untuk bisa menjaga kebersihan hati itu tadi. Maka saudara-saudara sekalian, kita berada di ini momen yang luar biasa, Masya Allah. Pada tahun ini, tahun baru 2025 Masehi, bertepatan dengan 1 Rajab 446. Gitu ya. Dan alhamdulillah tahun ini kita bisa merayakan masuk Rajab, mudah-mudahan kita diberikan barokah. Rasulullah mengajarkan doa kita kepada kita, ya Allah berkailah kami semuanya memasuki bulan Rajab. Ini sudah masuki bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita semua sampai pada Ramadan nanti. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, di momen tahun baru Masehi, karena ini tahun baru itu ada 2, Masehi dan Hijriah, gitu ya. Dan dua-duanya sebenarnya semua ada petunjuk ayatnya. Yang Masehi itu menggunakan Syamsiah, yang Hijriah itu menggunakan Qamariyah. Yang satu pakai matahari, yang satu pakai bulan. Nanti bisa dicek lebih lanjut surat Yunus ayat yang ke-5. Bahwasanya matahari dan bulan oleh Allah memang dijadikan alat untuk menghasilkan yang namanya hisab. Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Lah di situ ada kata-kata hisab. Ada hisab yang berkaitan dengan hitungan tahun dan waktu. Maka kita mendapatkan waktu mulai dari detik, menit, jam, hari, 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun, itu karena ada itu tadi perputaran. Itu ya, ada perputaran bulan mengelilingi bumi, itu mendapatkan tahun yang namanya Qamariyah. Itu ya. Kalau bumi mengelilingi matahari mendapatkan hitungan berdasarkan Syamsiah. Nah, dua-duanya ada tahun baru. Tahun baru itu, maka para ulama ketika tahun baru Syamsiah, kita jangan terpengaruh dengan orang-orang punya tradisi yang kekufuran, gitu ya. Tapi diarahkan kepada muhasabah. Nah, muhasabah itu maknanya adalah menghitung. Menghitung-hitung, apanya yang dihitung muhasabah itu. Ternyata muhasabah itu sangat erat dengan pelajaran yang kita pelajari ini. Tazkiyah nafas. Maka Rasulullah tadi mengingatkan supaya hati kita itu senantiasa bersih, maka kita senantiasa tobat dan istighfar. Lah supaya sadar bahwa kita butuh tobat istighfar, didahului dengan muhasabah. Menghitung-hitung, apanya yang dihitung?
Kemudian Rasulullah memberi motivasi kita untuk menjadi orang yang betul-betul beruntung, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Siapa itu? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang namanya orang cerdas, orang pintar menurut Rasulullah itu adalah orang yang senantiasa dana nafsahu. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan dana nafsahu ini maknanya adalah hasibah. Nah, hasibah ini ada kaitan dengan muhasabah. Ada kaitan juga dengan hisab. Hisab yang berkaitan dengan waktu yang terjadi di sekitar kita, yang terjadi hari ini tak lepas dari waktu. Dan juga muhasabah nanti ada kaitannya dengan proses hisab ternyata. Hisab apa ini? Hisab nanti di akhirat. Surat Al-Isra ayat 13 dan 14. Oleh Allah dinyatakan wa kulla insan alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Setiap manusia itu dikalungkan di lehernya amal perbuatannya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Pada hari kiamat nanti akan dikeluarkan kitab dalam kondisi terbuka. Kitab apa ini? Kitab amal yang dikalungkan di leher ini. Nanti kalau lebih jauh bisa dipirsani surat Mutaffifin gitu ya, ayat 7 sampai 10 dan 17 sampai 20. Oleh Allah dinyatakan innal fujjar lafi sijin wa ma adraka ma sijin kitabun marqum. Innal abrar lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum. Ternyata ada sijin dan ada illiyin. Illiyin itu yang mencatat kebaikan, sijin itu yang mencatat keburukan, dan ini dijaga oleh malaikat gitu ya. Lah, kitab inilah nanti yang akan dikeluarkan pada hari kiamat. Kemudian oleh Allah dihisab. Maka surat Al-Isra ayat 13 tadi kemudian dilanjutkan 14. Iqra kitabaka fa binafsika yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Jadi yang dalam kondisi terbuka tadi Allah merintahkan wis saiki ceken dhewe, wacanen dhewe, deloken dhewe videomu itu. Ibarat nek dulu kiai-kiai kita kalau memberi gambaran malaikat nyatet kan itu ya. Sekarang bisa juga kita memberikan gambaran ada CCTV nih di sini masing-masing. CCTV itu betul-betul merekam apapun itu, zahir maupun batin. Dan ini akan dibuka nanti ketika di akhir wis tontonan dhewe nek cara Jawane gitu. Cukuplah hari ini, maka Allah menyatakan iqra binafsik kafa binaf iqra kitabak. Bacalah kitabmu itu. Kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Cukuplah hari ini kamu yang menghitung sendiri. Oh, ternyata ada kaitan dengan hasiba tadi. Iqra kitabak kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Baca kitabmu itu. Cukuplah hari ini kamu yang menghisap sendiri. Maka ada kata muhasabah itu kaitan pertama tadi dengan waktu yang kita terjadi setiap waktu setiap saat ini. Yang kedua karena kita ada hisab. Kapan itu? Di akhirat. Maka berkaitan dengan waktu yang berjalan, Rasulullah sampai mengingatkan waktu yang ada di kita ini sebenarnya kalau masalah di dunia itu Rasulullah sampai menyatakan kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Ibarat mampir ngombe kalau orang Jawa bilang. Rasulullah memberikan nasihat pada sahabat Ibnu Umar, kun fit dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing, au abiris sabil. Jadi waktu hidup di dunia ini ternyata oleh Rasulullah kamu itu sebentar loh. Karena kamu itu ibaratnya hanya gharib, seperti orang asing. Orang asing itu kalau singgah di negeri kita misalkan, itu kan tidak lama. Gitu ya. Paling hanya apa sih? Visanya apa ini? Kunjungan wisata mungkin gitu ya. Atau bekerja atau sekolah gitu. Tapi dia tidak menetap di sini karena orang asing. Nah, Rasulullah memberikan gambaran kita itu seperti orang asing di dunia ini. Nanti tempat tinggal kita di mana? Di akhirat. Maka sahabat Ibnu Umar juga diberi nasihat. Karena kamu seperti orang asing, kun fid dunya ka'annaka gharib au abir sabil. Atau seperti pengembara. Maka gunakan
kesempatan itu untuk mengembara. Mengembara itu apa maknanya? Dulu kalau kita ada drama radio gitu ya, atau film kolosal itu kalau pengembara itu ngapain? Nyari ilmu, nyari bekal supaya nanti di kehidupan dia yakin menetap, maka dia hidupnya itu sudah nyaman, bekal ilmunya cukup. Gitu ya. Wah, bareng wis cukup ilmune dipek mantu karo gurune dhewe, maka dia menetap di situ, mengembara gitu ya. Ini film-film gitu ya. Lah kita itu mengambil pelajaran. Ternyata Rasulullah seperti pengembara. Hidup kita ini seperti pengembara, maka kita harus mencari ilmu, kita harus mencari bekal. Bekalnya apa? Fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Surat Al-Baqarah ayat 197 Rasulullah Allah Ta'ala mengingatkan, berbekalah karena bekal yang sebenarnya adalah bekal ketakwaan. Karena kaitan muhasabah ini ternyata sangat luas. Ada kaitan dengan waktu yang kita hanya sebentar di dunia. Maka dalam kitab Imam Ghazali, itu kitab Ihya Ulumuddin itu ada bahasan tentang waktu yang dinyatakan waktu yang paling dekat dengan kita itu apa sih? Kematian ternyata. Kenapa kok kita diingatkan waktu? Karena kita punya kematian yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimas bukin. Kami yang mentakdirkan kematian dan kami tidak bisa didahului. Yang kedua, kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena sudah ditakdirkan, maka setiap jiwa, setiap diri manusia pasti akan mengalami kematian. Hanya saja kapan dia mati, di mana mati, karena apa, tidak ada yang tahu. Surat Luqman ayat 34 itu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Maka karena waktu yang berjalan begitu cepat dan waktu yang paling dekat dengan kita itu hakikatnya adalah kematian, maka muhasabah itu diperintahkan Allah. Jangan sampai tunggu besok. Surat 59 ayat 18 itu. Ternyata ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Orang iman. Ternyata yang diperintahkan itu orang iman. Kita semuanya. Ya. Jagalah ketakwaanmu kepada Allah. Untuk bisa menjaga ketakwaan itu ternyata Allah merintahkan wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dilakukan untuk menghadapi hari esok. Hari esok itu kapan? Mufassir menafsirkan hari esok itu ada dua. Pertama hari esok bisa besok pagi, yang kedua besok di akhirat. Ternyata esok pagi dan esok di akhirat itu sama-sama nggak ada yang tahu, Pak. Maka surat Luqman 34 tadi berkaitan dengan besok pagi. Ternyata Allah mengingatkan tentang kematian. Maka sebelum datang besok pagi, wal tanzur nafsun. Hendaklah setiap diri memperhatikan dirinya. Dirinya siapa? Orang iman tadi. Memperhatikan. Apa yang harus diperhatikan dari diri kita? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengingatkan. Innallah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat apa yang ada pada suarmu. Riwayat lain jasad. Gitu ya. Yang dilihat bukan jasadmu, bukan yang tergambar dalam wujudmu itu. Yang dilihat juga bukan hartamu. Tapi yang dilihat Allah adalah apa yang ada dalam hatimu dan amal perbuatanmu. Maka kaitan dengan wal tanzur nafsumma tadi bisa jadi ditafsirkan oleh Rasulullah menurut hadis tadi. Karena yang dilihat Allah nanti bukan harta kita, bukan diri kita, bukan wujud fisik kita. Tapi yang dilihat Allah adalah hati dan amalnya. Maka sebelum datang hari esok, kita masing-masing harus melihat hati kita. Harus melihat amal kita. Maka tadi orang yang cerdas kembali lagi adalah orang yang senantiasa menghitung-hitung dirinya, gitu ya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, dan dia senantiasa beramal untuk mempersiapkan setelah kematian. Dirinya dihitung, hatinya dihitung. Contoh tadi, apanya yang dihitung? Ternyata
dalam diri kita, dalam hati kita itu masih ada kotoran-kotoran enggak? Sudah dibersihkan belum? Nanti dihitung lagi, kira-kira kalau sudah bersih, sudah ada cahayanya belum? Karena hati yang bersih itu nanti akan mudah cahaya itu masuk. Tapi belum tentu cahaya itu juga masuk karena sumber cahaya tidak pernah dimasukkan ke dalam hati. Gor ngresiki hati terus ini. Maka nyun sewu kadang-kadang kita kok sinau kok ngresiki hati, apa bedane karo wong Jawa, kejawen. Ini ya. Apa bedanya dengan orang Buddha? Apa bedanya dengan orang Hindu yang mereka juga membersihkan hati? Ada Pak bedanya. Oleh Rasulullah kita memang seorang mukmin mestinya hatinya bersih. Itu untuk mengkondisikan supaya nanti cahaya itu siap untuk masuk ke dalam hati. Cahayanya di mana? Sampai dalam Al-Quran itu ada surat namanya Nur. An-Nur. An-Nur itu maknanya apa Pak? Cahaya. Surat An-Nur, surat 24 ayat 35. Di situ ada pernyataan nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Imam Ibnu Katsir menafsirkan cahaya ini dulu datangnya dari Allah melalui Al-Quran, diterima Rasulullah melalui hatinya. Artinya dulu malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk memasukkan Al-Quran itu ke dalam hatinya Rasulullah. Ketika Al-Quran itu sudah masuk ke dalam hati, oleh Allah dinyatakan nur itu memancar di dalam hatinya Rasulullah. Itu surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ma kunta tadri mal kitab walal iman, walakinna ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Jadi ternyata Rasulullah itu bisa bercahaya hatinya karena ada wahyu yang dimasukkan. Tapi sebelumnya Rasulullah itu sebelum menerima wahyu itu kan dalam riwayat yang sudah masyhur Rasulullah itu senantiasa bertahanus, Pak. Senantiasa berkholwat. Apa tahanus? Apa itu kholwat? Membersihkan hati, mensucikan jiwa. Mengkondisikan wadahnya supaya bersih. Kalau wadahnya sudah bersih, maka cahaya itu baru bisa masuk. Maka itulah salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Waqiah, ya, surat 56. Ayat yang ke-79. La yamassuhu illal mutahharun. Bahwasanya Al-Quran itu memang tidak bisa disentuh kecuali hamba-hamba yang telah disucikan. Kalau tafsirnya nanti dulu Al-Quran itu dibawa dari Lauh Mahfud ke langit dunia oleh malaikat Jibril. Di langit dunia kemudian diberikan kepada makhluknya manusia, itu pun juga pilihan. Maka tidak sembarang. Dan Al-Quran itu bisa bercahaya ketika masuk ke dalam hatinya seorang mukmin. Cirinya mukmin hatinya bersih. Maka ketika hatinya bersih, Al-Quran yang kita baca setiap hari, Al-Quran yang kita baca ketika sholat, Al-Quran yang kita amalkan dalam perbuatan, itu semua insya Allah akan menjadi cahaya. Itulah bedanya. Aktivitasnya kita podo, ngresiki hati. Tapi nanti endingnya berbeda, Pak. Karena cahayanya itu ada datang dari Allah. Melalui apa ini? Al-Quran. Maka Al-Quran itu juga disebut nur. Cahaya. Salah satunya nanti di dalam surat Taghabun ayat 8. Wa aminu billah wa rasulihi wan nur alladzi anzalna. Imanlah pada Allah, imanlah pada Rasul, imanlah kepada nur yang telah kami turunkan. Nurnya itu maknanya apa? Para mufasir memaknai nurnya itu Al-Quran. Al-Quran itu sama dengan nur, cahaya. Makanya ketika kita khotmil Quran, habis baca Quran senantiasa dibiasakan Allahummarhamna bil Quran, gitu ya. Waj'alhu lana imamau wa nuran wa huda wa rahmah, kan gitu ya. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran ya Allah. Waj'alhu lana imaman wa nuran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu imam kami dan cahaya kami. Loh, berarti kan Al-Quran itu cahaya. Gitu ya. Al-Quran itu imam, ketika diikuti maka nanti akan menjadi cahaya. Lah syarat supaya cahayanya itu bisa masuk, maka harus
dibersihkan. Maka siam yang insya Allah sebentar lagi kita masuki, itu Rasulullah itu betul-betul concern bahasa kita sekarang untuk membersihkan hati. Sampai-sampai Rasulullah mengingatkan, jane Allah itu ra butuh posomu, ra butuh hausmu, tidak butuh laparmu. Nek kamu selama puasa itu kok ijik seneng goroh. Goroh itu apa, Pak? Ngapusi. Masih suka mencela orang. Masih suka berbohong. Rasulullah mengingatkan hal seperti itu. Janjane Allah itu nggak butuh itu. Kenapa? Karena tujuan akhir dari siam itu la'allakum tattaqun, supaya kamu betul-betul ada rasa takwa dalam hatimu. Rasa takwa itu berarti hatinya munib, hatinya bercahaya, hatinya senantiasa dibersihkan, munib, qalbun munib, surat Qaf ayat 33, itu hati yang senantiasa dibersihkan. Kalau hati sudah dibersihkan, maka qalbunya menjadi qalbun salim. Qalbun salim itu adalah hati yang bercahaya. Maka saudara-saudaraku, muhasabah, kembali lagi, menghisab, menghitung-hitung diri itu penting. Karena ada waktu yang berjalan yang kita tidak tahu. Kalau besok bisa jadi waktu kematian kita juga bisa. Maka hari ini kita harus menghitung-hitung. Apa yang dihitung? Diri kita, amal kita. Lah menghitung-hitung diri inilah namanya muhasabah diri. Apa yang dihitung? Mungkin dalam hati kita itu masih ada kezoliman. Rasulullah mengingatkan kalau hati kita masih ada kezoliman, nanti kita bisa bangkrut loh. Di akhirat itu ya. Dan salah satu bentuk kezoliman itu juga di bulan Rajab, di bulan Muharram, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, namanya bulan Hurum. Oleh Allah menyatakan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Surat Taubah ayat 36. Di bulan-bulan itu khususnya jangan kalian melakukan kezoliman. Dan kezoliman di bulan Rajab mungkin sudah pernah saya sampaikan ya. Saya punya catatan Pak, dan saya cek itu ternyata sebagian besar kejadian istilahnya apa, bencana besar itu ternyata terjadi di bulan Hurum. Dan kemarin ketika kebakaran yang dahsyat di Los Angeles, Pak. Hingga saat ini belum selesai. Bulan apa, Pak, ini? Rajab. Kenapa? Karena bisa jadi dipicu dengan kezoliman. Kezoliman siapa nih? Kezoliman manusia yang seolah-olah dia seperti Tuhan. Seolah-olah dia bisa menentukan abang ijune menungso. Gitu ya. Gaza nanti bisa jadi neraka. Gitu ya. Itu seolah-olah kesombongannya kan dimunculkan. Maka dalam waktu 2 hari itu langsung Allah betul-betul menjadikan seperti neraka, tapi ternyata di kotanya sendiri. Masya Allah. Dan ini betul-betul Allah itu sudah mengingatkan gitu ya. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Surat An'am ayat 44. Ketika manusia itu melupakan apa yang diingatkan Allah, itu zalim. Maka dibukakan pintu-pintu segala sesuatu. Seolah-olah di istidraj ya, di ujo, dilulu. Hatta idza fariqu bima utu, sehingga ketika dia bangga, dia senang dengan apa yang diberikan Allah itu, wah kita menang jadi presiden. Meskipun belum dilantik. Ketika dia bangga sampai sombong, akhadnahum baghtah. Ayatnya itu begitu, Pak. Kami siksa dia sekonyong-konyong nih orang Jawa bilang. Ujuk-ujuk. Akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun. Maka mereka baru bisa menyadari, menyesal akhirnya di akhirat nanti. Dan ini akibat kezoliman. Maka kita sekaligus mengingatkan diri kita masing-masing, muhasabah itu mungkin ada kezoliman dalam diri kita. Dan itu contoh besar, Pak. Bisa jadi contoh-contoh kecil di dalam diri kita itu ya ada kezoliman-kezoliman. Zolim pada Allah, zolim kepada manusia, zolim pada diri kita sendiri. Ketika kita mungkin sombong, ketika kita riak, ketika kita dengki, itu hakikatnya kita zolim pada diri kita sendiri. Gitu ya. Ketika kita mungkin memfitnah orang, ketika kita ghibah dan sebagainya, menfitnah, mencela, itu kita juga zolim tapi kepada manusia. Ketika kita berbuat kemusyrikan itu juga zolim tapi kepada Allah. Lah kezoliman yang sudah melampaui batas ini,
maka bisa jadi suatu saat disemprit oleh Allah. Di mukmin lah nek cara manusia itu ya. Di mukmin. Siapa yang terkena mukmin? Ya, ulah. Sing terkena mukmin lho itu ora nek plat nomor ora nggo helm ora kena mukmin. Iki ternyata nggowo helm, ning ternyata ora nggowo SNK pas mukmin. Ya terserah Allah tuh siapa yang kena mukmin. Dan itu diberikan contoh-contoh supaya kita bisa melihat semuanya. Maka saudara-saudara sekalian, muhasabah sekali lagi, khususnya muhasabah diri ini kaitan dengan waktu, kaitan dengan kematian, yang terakhir kaitan dengan hisab yang nanti di akhirat. Sebelum dihisab nanti di akhirat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk menghisab dulu, menjadi orang yang dana nafsahu, hisab diri kita, hisab amal kita. Loh, amal kok dihisab gimana caranya? Ditimbang. Jangan-jangan timbangannya itu abot riyae daripada amale. Gitu ya. Amale gor 1.000 ning riyae bendino dicerita-ceritake. Kira-kira abot mana ini? Akhirnya abot riyae. Dan enggak jadi nanti. Amalnya enggak dinilai. Amalnya dimunculkan ada, nanti lihat rekamannya, tapi ternyata nilainya 0. Enggak ada yang bisa ditimbang. Makanya perlu dihisab amal itu. Diri kita mungkin kita rumangsane wis apik, padahal ternyata nek nonton tenanan, loh ternyata enek panune. Ternyata enek kudise kulitku kita resik. Barang ditonton nih, wih iya panunen nih. Kadang-kadang kita enggak pernah melihat diri kita. Nggih napa nggih nih Bapak Ibu? Bareng nonton wong liya kok kaduan, loh kowe kok panunen to Mas kuwi ning kono. Ketok 5 meter ketok, Pak. Ning setengah meter ning awake dhewe iki ra ketok kadang-kadang panune. Nah, ini gambaran kita. Maka evaluasi diri itu penting. Sebelum nanti kita dievaluasi Allah. Kalau kita dievaluasi Allah, lebih bahaya, Pak. Maka sahabat Umar bin Khattab sampai memberi nasihat, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian nanti sebelum dihisab oleh Allah. Timbang amal kalian nanti sebelum ditimbang Allah. Kalau kita sudah menghisab diri kita, sahabat Umar sampai menyatakan itu nyicil, cara Jawa. Kalau ketemu diri kita masih ada keburukan, ada kezaliman, kalau kita istighfar pada Allah, kalau kezaliman pada manusia, kita bisa minta maaf. Selesai urusan, Pak, di dunia. Ya. Amal kita kok ijek enek riyae, istighfar pada Allah, luruskan lagi niat. Sahabat Umar, ubah niatmu atau perbarui niatmu, gitu ya. Niat diperbarui dari amal kita, mungkin ada riak-riak tadi, istighfar. Diri kita masih ada keburukan-keburukan, istighfar, taubat. Maka insya Allah kalau sudah kita bersihkan di dunia, maka ketika di akhirat nanti kita dihisab, insya Allah akan mengalami dalam surat Al-Insyiqaq itu, fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisabayasiro. Kita akan mengalami hisab yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi nonton videonya itu kaget. Ya Allah, kok apik kabeh ternyata yang diperlihatkan. Jelek-jeleknya itu ternyata ditutup. Nek cara editing video itu, sing elek dipotong, Pak. Tinggal apik kabeh. Kenapa? Karena ternyata kita sudah istighfar. Karena kita sudah minta maaf. Sehingga kezaliman pada orang lain pun tidak dituntut ketika di akhirat. Dan itulah fungsinya kita muhasabah. Kapan kita harus muhasabah? Rasulullah mencontohkan ternyata setiap hari. Maka saudara-saudaraku, inilah pelajaran yang perlu kita ingatkan pada kesempatan malam hari ini. Yaitu tazkiyah nafas, kemudian bermuhasabah diri. Itu bagian penting dari tazkiyah nafas. Mensucikan jiwa, membersihkan hati, itu satu paket dengan muhasabah. Kalau kita sudah muhasabah, ketemu istighfar, taubat. Insya Allah kalau itu aktivitas kita setiap hari, ibarat kamar itu nek diresiki bendino, siapapun nanti yang masuk pasti, wis resik wangi, kan itu ya. Termasuk kamar mandi kita di masjid kalau setiap hari dibersihkan wangi, maka jamaahnya itu akan betah. Masjid kita setiap hari dibersihkan, dikasih wangi akan betah. Termasuk hati kita kalau setiap hari dibersihkan, diberi wangian, dibersihkan, diberi cahaya, maka itulah orang-orang yang dinyatakan oleh Allah ulaika ala hudam mir rabbihim
Wa ulaika humul muflihun. Itu penafsiran Imam Ibnu Katsir. Itulah orang-orang yang senantiasa dituntun dengan cahaya. Dan insya Allah akan menuju sirotol mustaqim. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Prakteknya kita setiap hari muhasabah, ada kurangnya segera istighfar. Ketemu lagi insya Allah 1 bulan yang akan datang, kita ingatkan lagi. Karena pelajaran tazkiyah nafas itu simple. Prakteknya yang setiap hari. 1 bulan sekali diingatkan lagi. Karena kita masih manusia. Manusia itu mahalul khata' wa nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Nggih napa nggih? Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Dari saya ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ada kekeliruan, insyaallah nanti kita revisi lain kesempatan. Kita akhiri ta'lim ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.